Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, kembali lagi kita di Postman Podcast Manajemen bersama saya Fajrul Rahmat. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat oleh kakanda kita, Kakanda Azmi Zulfikar Laitupa, yang kebetulan pernah menjabat sebagai Komisioner Ketua Mapera BUMN periode tahun 2024 sampai 2025. Oke. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas dan ramai kita perbincangkan akhir-akhir ini di sosial media, di Instagram, TikTok, berita dan lain-lain, yaitu tentang tuntutan rakyat kita, tuntutan para kaum Indonesia, itu 17+8. Kita bertanya-tanya, kenapa sih tuntutan ini bisa muncul? Kemudian apa penyebabnya kenapa bisa muncul? Apa sih dampaknya kepada masyarakat, kepada pemerintah? Sebelum kita jauh membahas lebih dalam tentang pembahasan kita kali ini, mungkin kepada Kakanda saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri. Ya, salam untuk seluruh teman-teman dan para penonton. Alhamdulillah, kemudian mungkin saya kemudian diundang bersama teman-teman daripada Hima Manajemen FEB UNM kembali untuk kemudian kita membahas persoalan tentang tuntutan 17+8 yang kemudian hari ini cukup viral dan cukup besar dalam naungannya membangun opini publik dan juga menjadi satu gerakan moral yang baru, terusnya gerakan yang kemudian dibangun di media sosial. Itu kemudian memang menjadi satu bahan yang kemudian perlu untuk kita bahas dan kita kaji bahwa bagaimana sebenarnya 17+8 dalam hal ini tuntutan 17+8 itu kemudian perlu untuk kita kaji apakah memang sudah perlu untuk menjadi tuntutan utama kita semua atau perlu ada hal yang perlu dievaluasi atau bagaimana kita melihat respon daripada pemerintah pusat. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang sudah diberikan oleh teman-teman himpunan, tentunya pada saudara teman diskursus saya hari ini, saudara Fajrul, dan sendiri Azmi Zulfikar Laitupa itu kemudian hadir untuk kemudian membangun bersama, memantik bagaimana diskusi kita persoalan tuntutan ataupun isu yang kemudian menjadi marak di tatanan masyarakat hari ini. Seperti itu. 17+8 yang kita ramai perbincangkan sekarang kan. Saya memiliki pandangan mungkin tentang tuntutan ini. Ini kebanyakan dimulai sejak adanya yang viral itu yang DPR tentang joget-joget yang kenaikan gaji. Ada yang berpendapat dari situ. Di situ mulanya adanya banyak muncul lah tuntutan. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak tuntutan yang tidak pernah diindahkan sampai sekarang. Contohnya itu perampasan aset sampai sekarang. Nah, muncullah beberapa pertanyaan yang kami sudah kumpulkan dari tim kami di Hima. Adapun pertanyaannya ada bermacam-macam dan kami tanyakan kepada Kakanda. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud itu dengan tuntutan 17+8? Kalau kita berbicara persoalan tuntutan 17+8, ini sebenarnya satu narasi yang kemudian digaungkan oleh beberapa elemen masyarakat. Artinya 17+8 ini adalah satu akumulasi daripada tuntutan-tuntutan yang kemudian hadir selama beberapa hari terakhir. Kalau kita melihat, artinya kalau kita melihat bahwa kondisi Indonesia hari ini, mulai daripada ada salah satu gerakan yang kemudian gerakan masyarakat, yaitu gerakan di Pati. Kemudian pada saat itu dikatakan kalau tidak salah gerakan revolusi Pati, yang mana dipantik oleh kenaikan PBB dan juga ada sifat arogansi daripada Pak Bupatinya, seperti itu. Sehingga kemudian memantik gerakan masyarakat yang bahkan menjadi salah satu pemantik utama gerakan pada saat itu. Cukup viral di media sosial, kemudian dilihat oleh penjuru daerah, penjuru masyarakat, berbagai elemen, dan melihat bagaimana ekstremisnya gerakan yang kemudian dihadirkan oleh masyarakat Pati pada saat itu.
Dan salah satu yang kemudian memantik juga dan salah satu yang kemudian bisa kita lihat adalah bagaimana gerakan yang kemudian cukup masif atau bahkan sangat masif dilahirkan oleh masyarakat tanpa membawa satupun bendera, tanpa membawa satupun identitas. Mereka membawa satu elemen masyarakat. Kemudian setelah itu disusul dengan beberapa gerakan juga, yaitu gerakan di Bone juga. Salah satunya kalau kita bicara persoalan di ranah Sulawesi Selatan, di Bone pun dengan kasus yang sama, kenaikan PBB, pajak bumi bangunan. Kemudian di beberapa daerah yang kemudian ada kenaikan PBB juga. Nah, dimulai daripada kenaikan pajak, setelah itu disusullah dengan beberapa isu-isu turunan. Artinya ada beberapa isu-isu yang kemudian menyambut juga kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 kemarin. Sehingga begitu banyak kritikan yang kemudian masuk, hingga pada momen hari ini lahirlah angka 17+8 yang menandakan 17 sebagai isu tuntutan jangka pendek yang kemudian ingin diserahkan kepada pemerintah pusat. Kemudian +8 sebagai 8 ini adalah isu jangka panjang yang kemudian diinginkan oleh teman-teman berbagai elemen masyarakat untuk dituntaskan sebelum atau deadline-nya di tanggal 31 Agustus 2026. 1 tahun setelah ini jangka panjangnya. Artinya ini adalah satu momen terbesar juga, dan ini salah satu gerakan baru yang kemudian perlu kita lihat hari ini. Di beberapa tahun lalu, atau misalnya di tahun lalu misalnya, ada satu gerakan pemantik yang kemudian membuat berbagai elemen masyarakat, terkhususnya mahasiswa juga yang kemudian turun secara masif, adalah isu persoalan RUU Pilkada pada saat mau menuju Pilkada pemilihan kepala daerah ya. Pada saat itu kan Mahkamah Konstitusi yang kemudian mengaminkan persoalan penurunan atau misalnya perubahan aturan daripada angka umur daripada bukan Mahkamah Konstitusi, pada saat itu DPR yang kemudian mengaminkan persoalan umur wali kota. Ya. Nah, pada saat itu memang gerakan yang lahir pun masif juga, dengan satu percikan, yaitu ada foto berlatar biru, gambar Garuda, dan tulisan pernyataan darurat. Cuman yang menjadi pembeda dengan isu tuntutan hari ini, 17+8, itu lahir dengan bukan hanya sekedar propaganda seakan bahwa hari ini kita sedang dalam kondisi darurat, tapi ada rincian yang kemudian ini menjadi satu isu kolektif bersama dan kita harus perjuangan secara bersama. Nah, itu 17+8 itu yang kemudian menjadi satu tuntutan bersama itu, yang kemudian menjadi gerakan membangun gerakan kolektif dari berbagai daerah dan berbagai elemen masyarakat. Jadi seperti itu kalau kita bicara simpelnya, sebenarnya seperti itu untuk isu 17+8 ya, sejauh yang kemudian saya tangkap. Jadi isu 17+8 itu bermula sejak percikan dari Patnya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara persoalan percikannya 17+8 itu dia bukan mulai daripada Pati sebenarnya, tapi kalau kita bicara persoalan range gerakannya hari ini itu mulai daripada Pati hingga pada hari ini. Tapi kalau misalnya percikan 17+8 itu, atau misalnya mantik ada propaganda 17+8 dan isu ini kemudian melebar menjadi satu gerakan kolektif bersama, itu lahir di tanggal 1 September. Pada saat itu ya dibangun oleh teman-teman beberapa elemen masyarakat, yaitu ada beberapa influencer ya kan, yang kemudian cukup aware dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Kemudian sekiranya ada sekitar 211 organisasi pada saat itu juga yang dicatat oleh LBH kalau tidak salah, ya LBHI, Yayasan Bantuan Lembaga Hukum. Kemudian dan juga beberapa rangkuman daripada tuntutan-tuntutan yang hadir dari semenjak gerakan Pati hingga pada hari ini. Jadi pada malam 31 itu yang kemudian lahirlah satu tuntutan secara bersama, yang kemudian tuntutan bersama itu hasil daripada akumulasi daripada tuntutan-tuntutan mulai daripada gerakan Pati di tanggal 20, kemudian di tanggal 25 Agustus yaitu gerakan pembubaran DPR yang katanya gerakan pembubaran DPR. Kemudian 28 Agustus, kemudian di tanggal 28 Agustus kasus daripada saudara kita Afan Kurniawan yang kemudian harus terlindas oleh mobil taktis Brimob. Kemudian tanggal 29
bagaimana berbagai elemen masyarakat memperjuangkan untuk reformasi polisi, Polisi Republik Indonesia, reformasi Polri, dan tutup copot Kapolri karena kondisi pada saat itu. Kemudian bagaimana kondisi isu-isu sebelumnya itu adalah salah satunya juga ada revisi Undang-Undang TNI. Artinya hari ini banyak sekali elemen masyarakat yang ingin mengembalikan tentara, dalam hal ini TNI, tentara negara Indonesia, untuk kembali ke barak dan tidak untuk turun kepada ranah publik, kepada ranah sipil. Kemudian berlanjut hingga pada tanggal 31, termasuk perampasan aset dan sebagainya. Itulah artinya 17+8 itu sejarahnya itu. Kalau kita bicara persoalan bagaimana sejarah terbentuknya, dia terbentuk, saya pernah baca, dia terbentuk hanya 3 jam saja. Lewat 3 jam konsolidasi beberapa elemen atau influencer yang kemudian memperkirakan dan mencoba untuk merunutkan apa kemudian isu-isu yang hari ini dilahirkan oleh teman-teman dari berbagai elemen masyarakat, mau itu kaum buruh, mau itu ke teman-teman mahasiswa, pemuda, ojol, atau bahkan seluruh elemen yang kemudian hadir menggaungkan segala memperjuangkan segala hak-hak keadilannya, seperti itu. Hingga dalam 3 jam itu diterbitkanlah di tanggal 1 September tuntutan 17 jangka pendek dan 8 jangka panjang, dilahirkan oleh beberapa elemen dan digaungkan dan dilempar kepada media sosial hingga pada hari ini. Oh, berarti 17 adalah yang jangka pendeknya. 17 jangka pendek dan 8 adalah adalah jangka panjang. ya. Sangat menarik ya. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan tentang bagaimana munculnya tuntutan ini dan sudah terjawab tadi oleh rekan Raffi. Mungkin saya akan bertanya tentang mengapa sih tuntutan ini dianggap penting dan dapat menjadi sorotan publik? Ya. Kenapa kemudian tuntutan ini menjadi sorotan publik dan dianggap penting? Kalau kita bicara kenapa tuntutan ini dihadir dan dianggap penting, tentu sangat penting. Karena itu tadi, tuntutan yang kemudian lahir itu tercipta daripada akumulasi tuntutan ataupun isu yang kemudian dihadirkan oleh teman-teman dari berbagai penjuru dan dari berbagai elemen masyarakat. Pentingnya daripada isu ini kemudian untuk tetap diperjuangkan adalah karena penjelasan daripada runutan daripada tuntutan ini sudah jelas dan cukup sistematis. Saya katakan bisa cukup sistematis. Misalnya kita berbicara persoalan 17 tuntutan pendek. 17 tuntutan jangka pendek itu bahkan dari 17 poin itu diberikan kepada beberapa elemen, bukan hanya satu elemen saja. Artinya saya bisa katakan bahwa isu tuntutan 17+8 atau gerakan 17+8 yang hari ini digaungkan di media sosial dan di beberapa di seluruh elemen mau secara daring maupun luring ya, itu cukup cukup terorganisir dengan baik dan sistematis karena tuntutannya jelas, isunya jelas, dan untuk tertujunya itu jelas. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo juga, itu makanya dia merespon isu ini, dia mengatakan bahwa ya ini tuntutan ini masuk akal dan katanya normatif. Dan memang jelas, dan ini yang menjadi berbeda dari gerakan-gerakan sebelumnya. Di tahun 98 misalnya. Di tahun 98, gerakan yang lahir, itu gerakannya adalah gerakan reformasi. Untuk satu saja tuntutannya mereka. Tuntutannya mereka hanya satu. Mereka ingin memberontak dan memperjuangkan hak-haknya mereka dengan cara apa tuh? Menurunkan Soeharto pada saat itu. Menurunkan rezim Soeharto pada tahun 98. Di tahun 66, yaitu gerakan Tritura, mereka punya 3 isu utama, yaitu membubarkan PKI, menurunkan harga BBM kalau tidak salah, dan yang satu adalah saya lupa, intinya ada 3 isu utama pada saat itu yang mereka minta pada isu Tritura. Membubarkan PKI, saya melengsarkan juga Soekarno, dan kemudian menurunkan harga BBM. Nah, hari ini gerakan besar itu sebenarnya saya melihat ada kemiripan, tapi kemiripan dalam hal persoalan tentang bagaimana masyarakat semua sepakat bahwa hari ini ada kebobrokan yang dilahirkan daripada pemerintah pusat.
Namun pergerakannya itu berbeda, karena pergerakan hari ini dia gaungkan persoalan pemberontakan itu, artinya ketidakterimaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, namun mereka coba untuk diorganisasikan dengan gerakan-gerakan lewat media sosial. Nah, sehingga hari ini terorganisir itu apa-apa ya. Kalau dibilang orang Makassar tuh hari ini terorganisir itu apa-apa ya, karena 17+8 tuntutan itu yang kemudian digaungkan hari ini dengan 17 tuntutan secara rinci. Dari 17 tuntutan dia mengarahkan kepada 6 elemen. Mereka kepada 6. Yang pertama adalah mereka mengarahkan kepada presiden, misalnya. Dua tuntutan pertama. Kemudian 3 tuntutan berikut adalah kepada DPR untuk bagaimana menurunkan atau menghilangkan tunjangan. Kemudian menonaktifkan, menindak tegas yang dinonaktifkan yang telah melakukan menjadi pemantik kerusuhan. Kemudian berikutnya adalah kepada TNI, berikutnya kepada Polri, berikutnya kepada Kementerian Sektor Ekonomi. Artinya ada 6 elemen yang kemudian mereka tembak di situ dengan masing-masing punya 3 tuntutan turunan dalam 17 turunan. Mereka tidak menembak sembarang, dan artinya 17 tuntutan ini walaupun dikerja dalam 3 malam, tapi ini adalah bukan tiba masa tiba akal. Isu ini bukan tiba masa tiba akal, isu ini bukan lahir daripada bagaimana mereka kemudian membuat isu sendiri, tapi ini adalah isu yang kemudian sudah dikaji oleh teman-teman dari berbagai elemen masyarakat. Mereka tugasnya yang kemudian menyatukan menjadi 17+8 hari ini adalah mereka hanya merunutkan kembali, dan mereka meringkas bahwa ini yang kemudian menjadi poin-poin penting. Nah itu, kemudian 8-nya tuntutan jangka panjangnya itulah bagaimana tuntutan 1 tahun ke depan, yang mereka minta perampasan aset, kemudian persoalan tentang TNI kembalikan ke barak, ya kan, reformasi Polri, reformasi DPR dan sebagainya. Sehingga ini menjadi satu hal penting karena ya itu tadi saya katakan bahwa tuntutannya sudah tuntutan yang lahir daripada gerakan 17+8 ini sudah jelas, dan itu sudah mengakomodir segala keresahan-keresahan teman-teman dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, ojol, buruh, tani dan sebagainya. Dan apa tadi selain penting perlu artinya perlu untuk menjadi kita terus bagaimana caranya untuk kita merespon itu dan kita menyikapi itu, ya kita harus tetap konsisten. Karena kita melihat bahwa kondisi hari ini dengan tuntutan yang lain, dan satu yang menurut saya yang paling penting daripada gerakan 17+8 ini yang membuat saya bahwa ini salah satu poin positif dari gerakan ini lahir, karena hari ini ada gerakan yang kemudian lahir dengan solidaritas. Artinya gerakan kolektif, gerakan solid dibangun dengan satu propaganda itu. Artinya propaganda yang kemudian dilahirkan 17+8 ini sukses sekali. Saya katakan sukses sekali karena dia bisa membangun bagaimana pemikiran-pemikiran dari seluruh elemen sehingga dia menjadi satu gerakan yang sama. Biasanya kita melihat bahwa mahasiswa hanya turun ke jalan dengan membawa dia sendiri, yang selalu dia menggaungkan persoalan gerakan rakyat, gerakan mewakili rakyat. Ternyata pada nyatanya kita hanya melihat bahwa mereka hanya turun dengan elemen mahasiswa itu sendiri. Jadi kita tidak melihat rakyat di sampingnya, kita tidak melihat mereka berjalan bersama rakyat dan sebagainya. Namun hari ini 17+8 tuntutan ini, gerakan ini melahirkan gerakan moral ini ya, melahirkan bagaimana gerakan kolektif yang jelas. Ada bentuk solidaritas yang kemudian dibangun antara seluruh elemen masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dari segala penjuru hari ini turun ke jalan, hari ini menggaungkan keresahannya dengan satu isu yang sama, yaitu isu yang lahir dari 17+8 ini. Artinya mereka tidak membangun untuk isu-isu yang baru seperti itu. Seperti ini pergerakan ada sedikit perbedaan dari pergerakan yang biasanya bersawahan. Ada sekali perbedaannya saya. Ini pergerakan 17+8 adalah gerakan kolektif solidaritas. Misalnya ini 17+8 terpenuhnya, apakah mungkin ada pihak yang dirugikan atau mungkin ada yang diuntungkan? Atau kalau ada yang dirugikan, mungkin siapa yang diuntungkan? Jelas kalau kita bicara persoalan 17+8 ini, kalau memang pada akhirnya dieksekusi seluruh tuntutan dengan jelas, dieksekusi seluruh tuntutan sesuai dengan apa yang kemudian dimau oleh rakyat, tentu saja semua akan diuntungkan.
Siapa yang untung? Seluruh masyarakat hari ini. Bahkan pemerintah pusat seharusnya untung. Kenapa saya katakan pemerintah pusat bisa saja untung? Karena hari ini mereka tidak termakan oleh tidak termakan oleh bagaimana pemberontakan yang lain daripada masyarakat, daripada berbagai elemen masyarakat. Siapa yang kemudian dirugikan? Kalau kita bicara siapa yang dirugikan, sebenarnya tidak ada yang bisa dirugikan sebenarnya. Tapi kalau kita bicara yang rugi pasti ada saja. Yang rugi adalah para elit politik misalnya. Elit politik yang kemudian mereka inginkan. Artinya mungkin bisa saja ada proyek yang ingin mereka jalankan. Misalnya perluasan aset. Kan seperti itu kan kemudian menekan bagaimana akan minimalisirnya persoalan kasus-kasus korupsi ke depannya misalnya. Artinya perampasan aset ini menjadi satu wacana utama yang membuat pemerintah pusat ataupun orang-orang yang kemudian berada pada ladang pemerintah pusat akan takut untuk melakukan hal-hal korupsi karena perampasan aset ini kalau memang disahkan nantinya. Kemudian misalnya TNI, kemudian hari ini digaungkan untuk TNI kembalikan ke barat. Ya mungkin elit-elit politik yang menginginkan bahwa hari ini negara perlu untuk dipimpin oleh pemimpin yang militer, atau misalnya militer yang memimpin negara ini, tentu pasti akan dirugikan. Artinya yang dirugikan adalah para elit-elit politik itu sendiri. Yang kemudian menginginkan bahwa ada secerca harapan untuk membangun negara sesuai bagaimana dengan impian mereka, bukan dengan impian rakyat, bukan dengan konstruk sosial daripada bukan daripada kesepakatan rakyat, tapi daripada imajiner daripada elit-elit politik ini sendiri. Saya rasa itu yang kemudian akan dirugikan. Karena kalau 17+8 ini pun kemudian dieksekusi dengan baik, secara transparan, dan dieksekusi dengan jernih dan sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan masyarakat hari ini, tentu saja. Cuman perlu saya katakan bahwa pemerintah pusat pun sebenarnya punya hak untuk kemudian, bukan punya hak sebenarnya sih, tapi ya perlu juga untuk melihat apa yang kemudian perlu untuk langsung direalisasikan, apa yang perlu untuk dikaji secara mendalam kembali ulang. Karena tentu point of view daripada masyarakat dan point of view daripada teman-teman di pemerintah pusat itu pasti berbeda, gitu. Artinya bukan berarti seluruh yang kemudian diharapkan masyarakat hari ini kita minta A, pemerintah pusat harus melakukan A. Tidak juga, karena pasti mereka perlu pertimbangan, dan pertimbangan itu harus ditransparansikan sehingga kita yang kemudian menuntut ini, oke, terbuka, ternyata ada yang kemudian perlu dipertimbangkan sehingga kondisi seperti ini tidak bisa untuk direalisasikan. Akhirnya jelas seperti itu. Berarti apabila ini terpenuh, mungkin yang terjadi dirugikan itu ya para elit politik. Ya, harusnya seperti itu. Artinya mereka tentunya yang merasa diuntungkan ya tentunya yang menuntut itu masyarakat sendiri. Yang menuntut, bahkan pun yang dituntut oleh pemerintah pusat seharusnya mereka secara idealnya untuk mensejahterakan rakyat dengan tujuan dan sumpah mereka masing-masing, mereka juga tetap harusnya diuntungkan. Tidak ada yang dirugikan selain daripada mereka yang ingin melakukan kesalahan, selain daripada mereka yang ingin melakukan hal-hal yang kemudian membuat negara ini tidak akan maju. Itu. Mungkin saya memiliki pertanyaan sendiri. Kan biasanya kalau para pendemo tentunya ada pemimpin yang melakukan penggerak, penggeraknya. Contohnya di Pati yang penggeraknya saya lupa namanya siapa kalau nggak salah. Hussein. Ya. Dan sekarang itu dia sudah baikan dengan Bupati Pati. Bagaimana pandangan kakak mengenai itu? Ya. Padahal dia sebelumnya yang paling kor-kor dan sekarang dia sudah berdamai. Nah, artinya begini. Gerakan yang kemudian dibangun oleh masyarakat, misalnya hari ini kita bisa hitung hari, kita hitung saja daripada gerakan Pati atau gerakan Pati, saya lupa di tanggal berapa. Kita anggap saja dari tanggal 25 saja. Dari tanggal 25 gerakan ini terus menerus berlanjut. 25, 26 sampai ya kita lihat sampai tanggal 5, tanggal 5 kemarin. Hampir kiranya 10 hari. Gerakan ini masih konsisten untuk turun ke jalan dan terus bertubi-tubi melahirkan satu isu baru. Artinya melahirkan kemarahan-kemarahan yang tidak pernah teredam. Nah, kalau misalnya kita melihat kasus Pati, yang kemudian gerakan yang begitu masif, memantik gerakan masyarakat pada saat itu, namun ternyata di beberapa hari ke depannya,
kita melihat sosok yang kemudian menjadi orang yang paling bersuara pada saat itu di Pati ternyata duduk bersama Bupati Pati sendiri, orang yang kemudian ingin mereka lengserkan sebelumnya. Apa kita perlu salah? Kalau tidak juga. Artinya gerakan-gerakan yang kemudian lahir hari ini bisa saja tidak ada yang menutup kemungkinan untuk gerakan-gerakan tersebut bisa disusupi. Tidak ada yang bisa menutup kemungkinan bahwa gerakan-gerakan tersebut bisa berbelok arah. Nah, maka hari ini sebenarnya yang perlu untuk kita gaungkan selain daripada isu 17+8 ini, kalau misalnya hari ini ternyata masyarakat, seluruh elemen masyarakat kemudian bersepakat 17+8 itu adalah isu yang kemudian menjadi isu kolektif dan perlu untuk kita konsisten dalam memperjuangkan isu ini. Ya, yang perlu untuk kita gaungkan hari ini, jangan pernah kita terpengaruh oleh isu apapun. Misal, artinya kita fokus kepada isu tuntutan 17+8 ini. Konsisten persoalan itu agar bagaimana pemerintah pusat bisa mengeksekusi dan bisa bagaimana untuk menerima aspirasi teman-teman persoalan isu-isu yang kemudian menjadi tonggak utamanya teman-teman dalam memperjuangkan hak-haknya teman-teman. Misalnya hari ini, ketika teman-teman sudah berusaha untuk 17+8 digaungkan dengan deadline tuntutan jangka pendek 17 tuntutan yang ke-17 ini yang jangka pendek itu deadline-nya kemarin kan tanggal 5 September dan sudah lewat. Dan ketika sudah lewat ternyata kita bisa lihat bahwa belum sepenuhnya tuntutan dari 17 tuntutan ini terpenuhi. Ada yang bahkan masih dalam proses, ada yang sudah selesai, ada yang sudah diakomodir, dan ada bahkan yang tidak sama sekali. Atau bahkan ada yang justru semakin jauh daripada apa yang diharapkan atau apa yang dituntut hari ini. Nah, setelah tanggal 5 itu hingga hari ini kita melihat bahwa sudah mulai berkurang orang dalam memperjuangkan tuntutan itu. Apakah tuntutan itu hanya bergerak dalam beberapa hari itu saja atau dalam momen itu saja? Itu yang sebenarnya perlu untuk dipertegas oleh teman-teman berbagai elemen, berbagai stakeholder untuk kemudian membangun lagi gerakan-gerakan kolektif itu dan memanfaatkan media sosial dan memanfaatkan juga suara-suara dan riakan-riakan itu agar tetap terus terlihat oleh pemerintah pusat. Nah, kasusnya misalnya kayak itu yang saya katakan bahwa tidak ada yang bisa menutup kemungkinan bahwa hari ini gerakan disusupi. Tidak ada yang bisa menutup kemungkinan bahwa gerakan hari ini bisa saja berbelok arah pada esok hari. Dan tidak ada yang menutup kemungkinan bahwa hari ini jenderal lapangan atau yang menjadi pemantik atau yang kemudian menjadi cikal bakal daripada lahirnya satu tuntutan besar yang kemudian disepakati oleh seluruh masyarakat, bisa saja dia yang berubah arah. Tidak ada yang menutup kemungkinan itu, karena kita hari ini jelas bahwa semua pasti punya rasa, artinya kita sebagai manusia pasti punya rasa yang kemudian gampang untuk terpengaruh dan sebagainya. Nah, tugasnya ya semua berbagai stakeholder yang saya katakan, kita perlu untuk menjaga konsisten. Kita perlu menjaga untuk gerakan moral ini tetap fokus pada tuntutan yang kemudian kita inginkan. Misalnya sekarang juga saya tambah, baru-baru kemarin Presiden Prabowo kemudian mereshuffle kabinetnya, ya kan? Ada 5 menteri yang kemudian dia ganti, termasuk di dalamnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani diganti dengan satu menteri baru yang kemudian semalam dia mengeluarkan satu perkataan atau satu statement yang langsung kontroversial, artinya langsung memantik sedikit kemarahan masyarakat. Wah, menteri baru dilantik ternyata sudah berbicara seperti ini dan sebagainya. Akhirnya hari ini kalau kita lihat algoritma media sosial, tepatnya sekarang di tanggal berapa ya? Tanggal 9 September hari ini, kalau kita melihat media sosial itu langsung tertutupi dengan bagaimana media-media yang mengangkat isu tentang statement daripada Menteri Keuangan yang baru ini, dan itu akan menutupi isu utama kita, yaitu isu 17+8 yang pada hari ini masih banyak yang kemudian belum diakomodir sama sekali. Nah, itu maksudnya. Artinya misal Menteri Keuangan yang baru, ketika kita mau mempermasalahkan statement awalnya atau statement pertamanya ketika dia setelah dia dilantik, artinya ini kan statement yang kemudian
ya wajar saja orang baru menjadi menteri keuangan dia belum tahu cara untuk berdiplomasi, belum tahu caranya untuk berbicara. Ya jangan untuk kemudian dibesar-besarkan sampai akhirnya menutupi isu yang pertama atau isu tuntutan yang perlu untuk yang menjadi inti isu kita. Bolehlah kita kritik atau bolehlah kita cerna lebih baik dulu sebelum kemudian kita mengalih pandangan kepada statement kontroversialnya beliau, daripada padahal sebenarnya ada 17+8 tuntutan ini yang kemudian perlu untuk kita kawal dan secara konsisten ke depan. Seperti itu sebenarnya menjadi kunci bahwa kalau misalnya kita lihat banyak sekali yang berubah pemikiran dan sebagainya, pada akhirnya hari ini yang kemudian tidak berubah pemikirannya masih tetap dalam gerakannya, masih tetap dalam metodenya, yang kuncinya adalah konsisten. Bagaimana kita tetap konsisten, karena tuntutan-tuntutan ini memang tidak bisa dikerja dalam satu malam. Gerakan ini kita harus lakukan secara konsisten, dan tentunya kita tidak boleh terkecoh oleh usi-usi yang baru ada. Contohnya yang tadi dikatakan itu yang statement dari Menteri Keuangan yang baru, yang bisa saja mengalihkan perhatian kita sehingga melupakan yang bukan dilupakan sih, lebih diperhatikan yang statement baru itu. Ya. Karena artinya kita tidak boleh gampang untuk terkecoh. Artinya banyak sekali kemudian hal-hal yang bisa membuat kita menjadi inkonsisten, membuat kita menjadi hanya sekedar riak karena FOMO, kita berteriak karena ikut-ikutan, atau kita berteriak karena pada saat itu viral. Dan ketika besok ada hal lain yang kemudian viral, ada hal lain yang kemudian lebih naik di media sosial, kita beralih juga. Padahal sebenarnya secara substansial ada hal yang kemudian lebih substansial untuk kemudian kita memperjuangkan, yaitu yang 17+8 di sisi daripada isu itu. Kan ini 17+8 sudah ada respon dari pemerintah. Menurut Anda, apakah ini responnya masih perlu dievaluasi atau mungkin sudah cukup? Ya, itu yang saya katakan. Kalau persoalan responnya masih jauh dari kata cukup. Bahkan teman-teman kalau misalnya mau melihat update daripada 17+8 ini, teman-teman bisa melihat di website bijakmemantau.id. Bijakmemantau.id ini dia website yang memperlihatkan bagaimana update daripada isu-isu yang telah hadir pada gagasan 17+8. Nah, kalau kita lihat dari situ, respon pemerintah kan hari ini yang baru mengakomodir 3, yaitu dan itu semua DPR. Nah, teman-teman di legislator yang kemudian mengakomodir 3 tuntutan yang diminta dari 17 isu tuntutan jangka pendek itu tadi, meminta untuk tunjangan. Mereka sudah menjawab semua. Bahkan mereka melarang untuk adanya kunjungan kerja, artinya mereka menahan sementara untuk adanya kunjungan kerja daripada anggota dewan ke luar negeri kecuali memang itu agenda penting. Kemudian yang kedua, mereka menahan tunjangan dan mereka menghilangkan tunjangan rumah sejak 31 Agustus. Tapi kita bisa lihat hal-hal seperti itu yang kemudian dari 17 tuntutan yang hari ini lahir dan 8 tuntutan jangka panjang hari ini lahir. Yang baru diakomodir adalah tuntutan-tuntutan yang kemudian sifatnya lebih diplomatis dan tidak ada legitimasinya sebenarnya. Artinya misalnya persoalan tentang hari ini DPR sudah mengeluarkan statement bahwa mereka melarang atau mereka memberhentikan sementara kunjungan kerja ke negara luar selain daripada memang agenda penting atau agenda yang krusial. Nah, hal ini kan sebenarnya sifatnya diplomatis saja atau retoris saja, karena tidak ada legitimasi atau misalnya tidak ada yang kemudian mengesahkan bahwa hal itu betul-betul terjadi. Bisa saja besok DPR akan keluar tanpa sepengetahuan kita semua. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas itu masih dalam ranah yang entah kita mau tahu bagaimana secara transparansi seperti apa. Kemudian persoalan tunjangan, oke, hari ini tunjangan DPR RI, persoalan rumah itu dihilangkan. Tapi kalau kita melihat daripada berita hari ini, teman-teman bisa melihat di websitenya BBC yang kemudian mengkaji persoalan tunjangan dan gaji daripada DPR. Ternyata memang
tidak sampai 100 lagi, dihilangkan juga itu memang tunjangan rumah yang sebesar 50 itu tadi. Tapi kita bisa lihat ada beberapa tunjangan yang kemudian dinaikkan, tunjangan tunjangan listrik kah kalau tidak salah, kalau tunjangan artinya banyak sekali. Ini hanya permainan diksi kata saja. Pada akhirnya tuntutan itu tidak sepenuhnya. Nah, hal-hal seperti itu yang memang perlu kita setidaknya kita bisa lihat bahwa ternyata direspon dan dilihat oleh para anggota dewan, oleh para legislator yang ada di pemerintah pusat. Tapi kita lihat yang lainnya, tuntutan kepada presiden dalam proses ongoing hari ini, kemudian tuntutan kepada TNI, tuntutan kepada Polri yang hari ini bahkan tidak ada tanggapan sama sekali atau bahkan mundur, yang diminta untuk dibebaskan seluruh tahanan selama demonstrasi kemarin ternyata justru bertambah hari ini kalau kita melihat catatan di LBH. Nah, ini menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan yang sifatnya lebih substansial dan lebih jelas bahwa ketika ini dieksekusi kita merasa bahwa ini mereka eksekusi tuntutan ini bukan karena memperbaiki citra, bukan karena mau memperbaiki nama, tapi memang karena mereka rasa bahwa ada memang betulnya untuk tuntutan yang diminta oleh rakyat dan mereka mengatasnamakan rakyat untuk mengeksekusi tuntutan itu. Tapi hingga hari ini kita tidak lihat itu. Yang kita lihat justru adalah tuntutan-tuntutan yang diakomodir itu tuntutan seperti obat bius saja. Artinya yang kemudian kita akomodir saja tuntutan ini setidaknya mungkin untuk mereduksi gerakannya mereka, untuk meredup gerakan-gerakan daripada masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya kalau kita kaji kembali ternyata tuntutan yang sudah diakomodir dari para 17 ini itu adalah tuntutan yang sebenarnya sifatnya masih jauh dari kata tuntutan yang fundamental, masih tuntutan yang mungkin sementara saja, tapi kita butuh tuntutan yang lain. Misalnya hari ini demonstran yang hingga hari ini masih banyak yang kemudian ditahan, bahkan banyak yang kemudian dijadikan tersangka. TNI yang hari ini tidak masih tetap berjalan-jalan, masih tetap bermain-main, masih tetap bekerja di ranah sipil, artinya mereka tidak kembali ke bawah. Presiden yang tuntutan kepada presiden, kemudian tuntutan kepada Kementerian Sektor Ekonomi, persoalan pajak dan sebagainya. Itu sebenarnya perlu bukan hanya persoalan untuk dievaluasi, tapi ini perlu untuk kita konsisten. Gerakan rakyat perlu untuk konsisten untuk memperjuangkan hal itu. Jangan sampai kita terpaku pada deadline kemarin yang diberikan oleh teman-teman misalnya influencer dan sebagainya yang menetapkan bahwa 17+8, 17 tuntutan jangka pendek ini kelihatannya tanggal 5. Ketika tanggal 5 terus apa? Karena misalnya ternyata tidak banyak yang tidak terakomodir tuntutan itu, tidak ada lagi sekarang yang kemudian membangun gerakan kembali. Padahal seharusnya setelah itu kita harusnya kembali terus menyuarakan pesan itu. Konsistensi dalam gerakan itu yang perlu, dan konsistensi gerakan itu dijaga dengan juga rasa kolektif yang kemudian dibangun bersama dengan elemen masyarakat. Bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya pemuda saja, bukan hanya ojol saja, dan bukan hanya buruh saja. Di pergerakan ini tentunya kita harus punya konsistensi. Apabila sudah sampai waktu tanggal yang ditentukan tanggal 5 kan, masa dibilang kita udah sampai tanggal 5 kan nggak mungkin. Tentunya kita harus menjaga konsistensi, pergerakan harus terus berlanjut sampai tuntutan 17+8 ini dipenuhi. Nah, saya muncul pertanyaan, jadi ini tuntutan 17+8 apakah ada kepentingan politik atau pure disuarakan oleh masyarakat? Maksudnya apakah tuntutan ini memperjuangkan kepentingan rakyat atau ada kepentingan di baliknya? Kepentingan politik di baliknya. Gerakan yang kemudian lahir di Indonesia, apalagi gerakan sebesar seperti ini, pasti lahir daripada keresahan yang nyata. Apalagi kita bicara ke gerakan 17+8 yang secara rinci teman-teman bisa lihat di media sosial, itu lihat bahwa gerakan ini lahir dari mana? Lahir daripada pandangan influencer, lahir daripada beberapa sekitar 211 organisasi kalau tidak salah, kemudian dari aliansi atau misalnya artinya lembaga-lembaga penjuang lah, lembaga-lembaga penjuang hak-hak kerakyatan. Nah,
kalau kita bicara persoalan apakah ada kepentingan politik di belakang, saya bisa katakan bahwa kepentingan politik itu bukan menjadi yang memandu untuk kita hari ini melahirkan gerakan besar ini, gerakan kolektif ini, gerakan moral ini, bukan gara-gara kepentingan politik. Tapi apakah hari ini kepentingan politik itu bisa lahir? Bisa saja. Bahkan reformasi 98 bisa kita katakan bahwa di dalamnya adalah banyak juga kepentingan politik, artinya tidak steril daripada kepentingan politik. Terkhususnya pada hari ini, gerakan yang kemudian lahir 1798 pasti tidak steril juga daripada gerakan politik. Artinya tetap ada irisan itu yang kemudian akan dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk menjadi menjadi pertemuan mereka di ranah apalagi ranah pemerintah pusat. Kita di sini hanya berjuang lewat teriakan-teriakan masyarakat, dan kita juga berjuang lewat akar rumput. Kan pada akhirnya yang ada di dalam sana, yang ada yang di atas, yang ada di pemerintahan pusat dan siapa dalam-dalamnya itu yang kemudian akan bermain kembali. Artinya mereka memanfaatkan momentum-momentum ini. Pada akhirnya yang saya katakan bahwa itu yang perlu kita yakini, bahwa gerakan sosial hari ini itu memang yakin dan percaya pasti tidak ada yang kemudian steril. Pasti mereka semua, artinya semua gerakan itu pasti sudah banyak yang kemudian tereduksi oleh kepentingan politik. Tapi bukan dilahirkan karena kepentingan politik, tapi mereka dilahirkan karena kepentingan masyarakat. Namun pasti ada irisan politik yang kemudian akan dimanfaatkan oleh elit politik itu sendiri. Sehingga yang perlu kita jaga hari ini adalah bagaimana untuk kita memilah-milah dan kita tetap fokus kepada substansi daripada tuntutan kita. Bukan lagi kita berbicara, itu yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai kita bisa tergiring kepada isu lain. Kunci utama 17+8 ini bisa terakomodir secara keseluruhan adalah konsistensi gerakan. Selama konsistensi gerakan kita hari ini terhadap tuntutan 17+8 di luar daripada deadline yang dikasih, di luar daripada deadline yang kemudian digaungkan kemarin selama 1 minggu dan 1 tahun. Tapi kalau kita konsisten hari ini, kita tidak memikirkan bahwa tuntutan-tuntutan yang lain, kita tidak terpecah belah oleh pengalihan isu, kita tidak terpecah belah karena oleh pengalihan isu terhadap kasus-kasus yang kemudian sifatnya berakar dari ini juga, daripada tuntutan 17+8. Yang penting kita langsung fokus kepada tuntutan 17+8 ini. Itu intinya. Artinya begini, kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita memecahkan masalahnya itu dari hulu, jangan ke hilir. Kita pecahkan hulunya, dan hulunya, sumbernya, gejala awalnya, akarnya daripada seluruh masalah korupsi, nepotisme, kolusi, ataupun berbagai hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat. Sumbernya ada di sini, sumbernya ada di 17+8 ini. Sehingga itu yang kemudian perlu untuk kita gaungkan dan perlu konsisten dalam gerakan ini. Sekalipun ada tidak steril dari kepentingan politik, sekalipun ternyata ada permainan juga, atau misalnya ada orang yang kemudian mencoba mensusupi gerakan itu. Pada akhirnya selama kita tetap bertahan dengan gerakan solidaritas, gerakan kolektif dan gerakan yang kemudian dibangun secara konsisten, yakin dan percaya 17+8 ini kita bisa tampung. Ini setara akomodir. Selama kita konsisten, itulah yang saya kembali. Selama kita konsisten terhadap apa yang kemudian menjadi substansi daripada gerakan kita hari ini. Berbicara tentang gerakan 17+8 ini, begini Kak, kan setiap pergerakan pasti ada dampak, yaitu politik, sosial, maupun perekonomian di Indonesia. Mungkin bisa dipaparkan. Dampaknya besar. Dampak gerakan kita hari ini besar. Kalau kita bisa gerakan dari tanggal 25 hingga 28 yang kemudian dipicu atas kematian saudara Agam Kurniawan di tanggal 29. Banyak sekali titik api di berbagai daerah sampai akhirnya termasuk salah satunya di kota kita hari di Makassar, terbakarnya gedung DPRD Kota, DPRD Makassar, dan juga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah lain pun demikian. Dan itu adalah dampak besarnya adalah persoalan ya tentu di perekonomian. Apalagi aksinya teman-teman kemarin banyak yang kemudian membuat pemblokadaan jalan, sabotase perekonomian daerah dan sebagainya. Hari ini kalau kita lihat IHSG saja kita sudah turun jauh, bahkan rupiah pun berpotensi untuk menurun, termasuk juga berdampak daripada pergantian Kementerian Keuangan kita hari ini. Tentu banyak sekali potensi. Makanya saya katakan ini sebenarnya kemudian perlu kita gaungkan bahwa yang kita minta kepada pemerintah pusat dan perlu untuk kita hadirkan peluang. Memang hari ini
banyak sekali dampak yang kemudian dilahirkan daripada gerakan kita hari ini. 17+8, gerakan dari tanggal 25 Agustus, termasuk gerakan Pati, hingga pada gerakan hari ini. Gerakan marah terhadap DPR, gerakan marah terhadap perkataan statementnya Sri Mulyani, gerakan yang marah terhadap statementnya juga Ahmad Saroni, dan seluruh elemen, seluruh pemerintah pusat, gerakan marahnya kita terhadap pemerintah pusat, Polri dan TNI. Itu harus untuk konsisten untuk kita bawa hingga hari ini, karena pemerintah pusat itu pasti akan memikir, oh ya perlu kayak seperti ini, kita harus untuk mengakomodir segala tuntutan ini agar masyarakat di bawah meredam. Ketika kita meredam, sebelum tuntutan itu kemudian diakomodir secara keseluruhan, maka hari ini yang percaya tuntutan kita akan jauh dari kata diakomodir dan disepakati oleh pemerintah pusat. Tapi kalau hari ini kita mampu untuk konsisten terhadap itu, sampai akhirnya mereka merasa bahwa selama kita bergaung, selama kita berriak di bawah, pasti dampaknya akan ke perekonomian, dampaknya pasti ke arah politik, dan dampak besarnya ke arah sosial. Dan itu yang kemudian akan mempengaruhi pemerintah pusat untuk berpikir kembali bahwa ketika saya mempermainkan ini semakin lama, tuntutannya semakin lama, maka dampaknya akan semakin besar. Maka salah satu jawabannya adalah menjawab tuntutan mereka dengan agar mereka tidak terlalu mereka meredam riakan mereka. Ketika mereka meredam riakan mereka, maka dampak kepada sosial, politik, dan ekonomi kemudian cukup meredam juga. Nah, itu yang kemudian perlu untuk kita hadirkan, konsistensi gerakan sekali lagi. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana sih itu perannya generasi sekarang dan masyarakat luas dalam menyikapi itu ini? Tentunya kan tidak semuanya yang ada di sosial media itu fakta. Ada juga yang mengatakan di sosial media, saya sudah lihat itu yang statement dari Ibu Sri Mulyani, katanya itu AI. Ya, artinya Sri Mulyani misalnya statementnya AI, tapi karena ada statementnya yang kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengatakan dosen atau guru itu profesi yang seperti apa, tapi dia mengatakan bahwa ada statementnya yang mengatakan bagaimana teman-teman perlu untuk membantu atau perlu masyarakat membantu untuk membiayai guru atau sebagainya, kenapa dia kemudian dan sebagainya, artinya seperti itu keluar. Itu yang kemudian memantik kemarahan masyarakat. Nah, bagaimana hari ini peran pemuda untuk menyikapi ini, dan bagaimana peran masyarakat luas untuk menyikapi kondisi hari ini? Yang pertama, yang saya perlu sampaikan bahwa ketika teman-teman memang yang hari ini masyarakat luas, generasi muda, masyarakat luas, ojol, guru dan sebagainya menginginkan adanya perbaikan, silakan konsisten dengan gerakan kita, dengan tuntutan kita. Stop dengan pemberontakan yang justru melahirkan tirani-tirani baru. Saya tidak mengatakan bahwa kita pembakaran kantor DPRD Kota Makassar kemarin, pembakaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kemarin itu adalah hal yang salah, karena itu adalah hal yang wajar ketika memang masyarakat hari ini sudah resah dan sangat kecewa terhadap pemerintah pusat, ya kan? Tapi sekarang yang perlu kita fokuskan adalah bukan kita berbicara presiden harus diturunkan, presiden harus kita ganti, tidak. Tapi yang perlu kita lakukan bagaimana tuntutan kita bisa semua terakomodir. Artinya yang kita butuh perbaikan, bukan kita meminta untuk dimulai kembali dari nol. Karena kalau kita bicara kita kembalikan ke nol lagi, reformasi 98, kita menuntut untuk pergantian, kita menuntut untuk turunnya Soeharto. Kita butuh rezim yang baru, kita butuh rezim yang kembali dari nol. Tapi pada akhirnya hari ini justru lahirlah tirani yang baru, lahirlah kekuasaan dengan metode yang baru, sehingga bisa kita katakan hari ini reformasi setengah hati seperti itu. Turunnya Orde Lama Soekarno tahun 1966, mereka kemudian menggaungkan bahwa hari ini Soekarno harus turun karena bagaimana dia mengaku PKI-nya, bagaimana caranya memimpin, memenjarakan seluruh sahabat-sahabatnya. Dan ketika dia turun, digantikan sama Soeharto karena pemberontakan pada saat itu masyarakat luas, lahirlah rezim baru dengan tirani baru juga. Artinya apa? Itu harus menjadi pembelajaran. Harus Indonesia belajar daripada sejarah juga. Sebelum berbicara, Indonesia harus belajar dari pengalaman. Hari ini kita perlu menyikapi dengan rasional, kita harus menyikapi dengan dewasa.
Kita tidak boleh termakan oleh provokator, tidak boleh termakan oleh adu domba. Kita hanya perlu yang kita gaungkan itu konsistensi terhadap gerakan kita, agar bagaimana tuntutan kita itu kemudian bisa diakomodir. Kalau kita butuh reformasi, kita butuh untuk pergantian pemain, pergantian sebagainya. Ini akan menjadi pembelajaran untuk pesta demokrasi di periode berikutnya. Di pesta demokrasi berikutnya, kita harus paham itu. Kita harus bisa melihat dan kita harus bisa mengkaji siapa orang-orang yang kemudian berkapabel dan kompeten untuk kita naikkan menjadi untuk mengisi pemerintah pusat, dan siapa yang tidak. Tapi hari ini yang perlu kita gaungkan adalah bukan pergantian secara besar-besaran, bukan kembali lagi dari nol, tapi yang perlu kita gaungkan bagaimana perbaikan itu bisa terjalin dengan baik dan bisa kemudian diaminkan oleh seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah pusat. Sehingga hari ini negara itu tidak terlegitimasi. Karena kita tahu, karena kalau kita bicara persoalan misalnya Jack Rousseau yang mengatakan bahwa negara, sahnya suatu negara atau legitimasinya suatu negara itu ketika ada konstruk sosial atau kesepakatan sosial daripada rakyat beserta dengan pemegang kekuasaan. Ketika hal ini tidak ada konstruk sosial yang kemudian dibangun, tidak ada kesepakatan sosial antara kita rakyat dengan pemegang kekuasaan, maka negara hancur dan legitimasi. Nah, itu yang kemudian perlu kita jaga. Berarti reformasi dia tidak harus dari nol, kita belajar dari artinya kita tidak perlu lagi, artinya yang perlu lagi kita perlu untuk belajar untuk menjadi lebih baik. Kita meminta untuk negara tuntutan kita itu tadi yang krusial untuk secara perlahan kemudian diakomodir, dan tuntutan itu kemudian secara perlahan diselesaikan satu persatu. Bukan kita minta untuk turun, bukan kita minta untuk semuanya diganti, bukan kita minta untuk Prabowo diganti, DPR untuk dihapuskan dan sebagainya. Tidak, DPR dibubarkan. Itu adalah, saya tidak mengatakan, tapi saya merasa bahwa hal seperti itu tidak menjawab segalanya. Yang perlu adalah bukan pembubaran secara full, tapi kita butuh perbaikan. Pergantian atau misalnya reformasi yang jelas katanya itu adalah ketika nanti pesta demokrasi berikutnya di 2029, peran generasi muda, peran seluruh elemen masyarakat untuk memilih orang-orang yang lebih berkompeten. Dan kita belajar daripada periode hari ini dan periode sebelumnya. Orang-orang seperti ini sepertinya yang tidak perlu untuk kita pilih karena mereka tidak cocok. Itu yang perlu belajar. Tapi hari ini yang perlu kita hadirkan adalah perbaikan. Baik, di penghujung acara kita pada podcast manajemen hari ini, tentunya kita memiliki pertanyaan terakhir kepada kakak kita. Kalau kita berbicara tentang realistisnya, apakah ini tuntutan bisa diindahkan secara nyata dan cepat, atau kita memerlukan jangka waktu yang panjang? Kalau kita berbicara soal realistis, ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai satu hal yang cukup paradoks. Masyarakat hari ini meminta segala tuntutan ini diakomodir secara cepat, dan kalau bisa dieksekusi dan bisa dieksekusi secara cepat juga. Artinya mereka butuh dampak nyata yang cepat. Namun kalau kita bicara daripada tuntutan, tentu ini perlu pertimbangan yang banyak, perlu ada proses yang panjang, sehingga tuntutan ini perlu dikerja tidak dalam waktu yang cepat. Nah, ini kemudian menjadi paradoks. Masyarakat memikirkan, saya yakin bahwa termasuk yang kemudian membuat aturan ini, membuat tuntutan ini, teman-teman yang kemudian berkonsolidasi untuk memunculkan tuntutan sampai 17 pasti yakin bahwa mereka punya pandangan bahwa 17 tuntutan jangka pendek ini sebenarnya tidak mampu juga sebenarnya untuk dijalankan atau dieksekusi dalam waktu yang singkat-singkatnya, ya kan? Tapi mereka ingin menekan. Nah, saya katakan mereka ingin hadirkan satu ultimatum. Nah, ini kan ultimatum sebenarnya yang mereka inginkan untuk bisa dikerja cepat. Nah, dan kenapa mereka minta secepat itu? Karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah pusat yang kemudian menghadirkan janji-janji palsu. Ketika dikatakan, oh nanti kita terima, nanti kita akan eksekusi, dan kita butuh waktu. Kata butuh waktu ini yang kemudian tidak dipercaya lagi oleh masyarakat hari ini, dan mereka menganggap bahwa ini adalah janji-janji palsu, sehingga mereka menekan untuk bagaimana memberikan deadline, ultimatum deadline ini yang kemudian diberikan kepada pemerintah pusat untuk disegerakan dalam persoalan isu-isu ini. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini menjadi paradoks. Tapi kalau kita bicara persoalan realistis,
tentu akan sangat susah. Akan sangat susah ketika kita ingin melihat 17 tuntutan ini dalam jangka pendek yang diberikan dalam waktu 1 minggu. Buktinya hari ini ternyata hanya 3 yang terakomodir. Nah, maka sebenarnya kita tidak boleh terfokus pada deadline yang diberikan. Kita fokus kepada 17+8 tuntutan ini kemudian terakomodir dalam tempo dan dalam waktu yang tidak tergesa-gesa, sehingga kemudian melahirkan kebijakan yang jelas. Beberapa sanasi itu perlu untuk kemudian dikaji lebih mendalam dan dibahas, walaupun ini mungkin sudah menjadi pembahasan dari beberapa periode yang lalu ya, tapi tetap perlu untuk kemudian dibahas secara bersama dengan seluruh elemen masyarakat secara transparan. Kemudian kita berbicara persoalan beberapa tuntutan yang sebenarnya memang perlu waktu, dan perlu waktu itu kita harus sembarikan dengan pengawalan yang begitu, pengawalan yang konsisten, pengawalan yang mendalam, pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman dari seluruh elemen, dalam hal ini pemuda, masyarakat luas dan sebagainya, untuk kemudian mengawal ini agar tetap tuntutan ini menjadi isu utama bahkan sampai kapanpun. Artinya jangan kita terpacu kepada deadline yang kemudian diberikan, tapi kita berpacu pada tuntutan ini kapan tuntutan ini tetap harus untuk direalisasikan. Nah, itu realistisnya memang susah. Kalau kita bicara persoalan kondisi hari ini pasti susah, karena kalau susah bukan dalam artian susah, bukan dalam artian berarti tidak bisa terjadi ya, tapi susah dalam artian tidak bisa dalam tempo singkat-singkatnya. Pun kalau dalam tempo singkat-singkatnya, saya pun meragukan bahwa tuntutan itu diterima dan dieksekusi dengan baik. Kalau kita bicara proses singkat-singkat, berikan kita harus legowo dengan waktu yang ada, tapi dengan catatan kita harus terus mengawal dengan baik. Itu sangat menarik. Sehingga ketika kita kawal dengan baik, tuntutan itu tetap terkawal dengan baik sampai terlaksana dan tereksekusi, sehingga dia tereksekusi, tuntutan itu kemudian tereksekusi, sudah tereksekusi dan tereksekusinya dengan baik, artinya dengan hasil kaji dan hasil riset yang mendalam, sehingga dia tidak justru membuat kebobrokan yang baru seperti itu. Nah, telah sampailah kita di penghujung acara kali ini. Baik, itu dia pembahasan tentang tuntutan 17+8 dari narasumber kita yang hebat, Kakanda Asmi. Kita bisa melihat bahwa setiap tuntutan itu memiliki dasar, tentunya memiliki kepentingan dan juga memiliki konsekuensinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, kita harus berpikir secara kritis, kita harus menanggapinya. Isu-isu yang ada seperti ini, bahkan tahun 98 dan tahun sekarang bisa dibilang tidak jauh berbeda ya. Dan itulah dia. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih.